Tanggal 17 Agustus tahun 2024 adalah hari yang istimewa bagi bangsa Indonesia. Kali ini, bangsa Indonesia merayakan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-79. Apa makna yang bisa kita berikan bagi perjalanan kehidupan bersama kita sebagai bangsa dan negara, sebagai tumpah darah Indonesia, sebagai putra-putri Indonesia yang lahir dari rahim Indonesia, yang ingin bermimpi besar tentang Indonesia yang lebih baik di masa yang akan datang. Euforia kemerdekaan Indonesia yang ke-79 sudah terjadi di mana-mana dan tercipta dengan berbagai macam dinamika dan nuansanya. Kita semua menyemangatkan diri bahwa Indonesia adalah kita dan Indonesia harus lebih baik dari hari kemarin untuk memastikan bahwa kita ingin menatap Indonesia yang lebih baik bagi kita sendiri dan bagi anak cucu kita. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang dibangun untuk membaca fenomena sosial politik dan kebudayaan dengan menawarkan alternatif pemikiran filsafat, membaca apa yang sedang terjadi saat ini dengan kerangka berpikir filsafati. Teman-teman, apa yang kita bisa maknai ketika kita Indonesia merayakan ulang tahun kemerdekaannya yang ke-79? Salah satu makna yang bisa kita berikan di usia kita yang ke-79 adalah keberanian kita untuk mengatakan bahwa kita adalah orang yang merdeka. Walaupun kita sadar bahwa ada banyak kenyataan di mana kata merdeka itu sendiri seolah masih jauh dari kenyataan. Kita sungguh prihatin dengan banyak kisah-kisah di mana kemerdekaan itu sungguh jauh dari kenyataan yang sesungguhnya. Banyak orang yang masih belum merasakan kemerdekaan yang sejati, yang seutuhnya. Karena itu teman-teman, ketika kita berbicara tentang kemerdekaan, maka kita ingin menghadirkan kemerdekaan yang sejati sebagai bagian dari cara kita memastikan bahwa pemikiran kita, perkataan kita, dan seluruh keberadaan kita dalam aksi tindakan yang nyata, itu semua mewakili bahwa kita adalah orang yang merdeka. Kita ingin merdeka dari berbagai macam kerangka berpikir yang sempit, yang ingin mengatakan bahwa hanya kami dan kelompok kami yang benar, lalu berusaha untuk membayangkan bahwa kita ke depan harus memastikan bahwa ketika kita bicara tentang kemerdekaan Indonesia, maka panggilan kita adalah juga membuat orang lain di sekitar kita mengalami kemerdekaan yang sama. Apa gunanya merdeka itu hanya dirasakan sepihak, yaitu diri kita sendiri. Kita ingin mentransformasi spirit kemerdekaan itu dengan berbagi keyakinan-keyakinan dasar bahwa kemerdekaan juga berlaku bagi semua orang. Dalam semangat kemerdekaan ke-79 ini, salah satu tantangan besar kita itu adalah kemerdekaan dalam cara berpikir kita. Walaupun tradisi berpikir filsafat seringkali mempertanyakan bahwa transformasi subjek kalau hanya selesai sebagai urusan intelektualitas, maka sesungguhnya intelektualitas itu sangat terbatas dan sempit. Seringkali intelektualitas hanya menipu keberadaan kita. Karena itu banyak para pemikir filsafat kontemporer atau postmodern menawarkan untuk kita melangkah ke transformasi subjek dengan
mengusahakan bahwa pembaharuan hidup yang kita lakukan tidak boleh hanya selesai sebagai urusan intelektualitas, tetapi harus kita seimbangkan dan kita sejalankan dengan tindakan dan perilaku dan aksi kita dalam hidup yang semakin adil dan semakin baik dalam relasi kita dengan orang lain. Dalam semangat itu, teman-teman, dalam konteks kita menghadirkan kemerdekaan di era kita saat ini, khususnya memaknai kemerdekaan dalam perspektif politik, maka saya ingin mengatakan bahwa kemerdekaan kita, salah satu pekerjaan rumah yang rasanya berat untuk kita lakukan itu adalah bagaimana kita merdeka dari fobia-fobia yang membuat kita menjadi orang yang selalu berpikir negatif tentang arah perkembangan dan dinamika kehidupan sosial politik dan kebudayaan di tanah air kita. Dalam beberapa kali konten yang saya sampaikan, ketakutan kolektif dan fobia kolektif itu seringkali membuat politik kita adalah politik yang tidak segar dan tidak sehat, karena berbagai macam prasangka kita mainkan untuk sekadar mencapai target-target yang sempit, tidak pernah membayangkan bahwa upaya kita berpolitik itu harus bersifat jangka panjang, dan kita berusaha untuk memastikan bahwa langkah politik kita itu adalah langkah politik yang strategis dalam rangka menghadirkan diri kita di tengah-tengah kancah kehidupan berbangsa dan bernegara dengan melihat kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, golongan, bahkan juga institusi politik seperti partai politik. Seringkali tanpa sadar, statement-statement bahwa kami sedang mengalami problem internal karena ada kooptasi atau ada upaya untuk mengambil alih kepentingan politik kami atau partai politik kami, itu seringkali tanpa sadar merupakan upaya kita untuk memecah belah kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Itulah cermin dari apa yang dinamakan kita sedang tidak merdeka, karena banyak ketakutan-ketakutan dan fobia-fobia yang sengaja dihembuskan oleh kita sendiri untuk menyerang pihak lain dalam strategi kambing hitam. Salah satu pekerjaan rumah kita di Indonesia yang merdeka di usia yang ke-79 adalah mematahkan, melawan strategi dan politik jangka pendek dalam rangka kita menebar ketakutan di mana-mana, dalam rangka politik yang sempit untuk mengatakan bahwa pihak lain sedang membuat kita terancam dalam bahaya, ingin diambil alih atau sebagainya dan sejenisnya. Teman-teman, dalam rangka politik yang bermartabat dan beradab untuk Indonesia yang merdeka di usia 79 tahun, mari kita lawan politik ketakutan yang disebar oleh beberapa kalangan insan politik tanah air yang sengaja ingin memperkeruh suasana. Kita ingin memastikan bahwa rasa trust sosial, generalized trust di antara kita sebagai putra-putri Indonesia itu terpupuk dalam sanubari kita, sehingga kita menatap ke depan dengan berbagai macam tantangan yang semakin kompleks, dan kita ingin bahwa rasa percaya itu membangun peradaban yang semakin baik dari Indonesia. Tanpa rasa percaya di antara kita, sulit rasanya kita akan menuai banyak berkat terkait dengan kemajuan Indonesia ke depan yang lebih adil, lebih makmur, lebih sejahtera, dan lebih damai. Teman-teman, pekerjaan rumah kita semakin berat ke depan. Indonesia ke depan semakin tidak mudah dengan berbagai macam tantangan, persoalan yang dihadapi. Karena itu, mari kita berusaha untuk menjadi insan politik tanah air yang dewasa, yang ingin justru menebar kesejukan dan kepercayaan di antara kita
untuk memastikan bahwa Indonesia yang merdeka itu adalah Indonesia yang tidak menebar ketakutan, politik fobia, filsafat ketakutan kita lawan dengan memastikan kita merdeka dalam pikiran kita merdeka dalam tindakan kita, dan kita memastikan bahwa rasa percaya di antara kita itu menolong kita melihat dan membayangkan Indonesia yang lebih baik ke depan di usianya yang bertambah, yaitu menuju 80 tahun Indonesia Raya. Merdeka Indonesiaku, Indonesia untuk kita semua.